who can change the future. That's it, Cassie, freeze! Come on! Di awal film, tepatnya di tahun 1973, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Constance Webb dan pengawal yang ia sewa bernama Ezekiel. Mereka sedang dalam penelitian di hutan Amazon untuk mencari spesies laba-laba langka yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dalam perbincangan mereka, Ezekiel mengatakan bahwa dalam legendanya, selain bisa menyembuhkan penyakit, racun dari laba-laba tersebut bisa memberikan kekuatan super bagi manusia. Namun Constance mengatakan bahwa ia tidak tertarik sama sekali dengan mitos dan legenda yang dikatakan penduduk setempat. Constance yang dalam keadaan hamil tua terus memaksakan diri untuk mencari laba-laba tersebut. Sedangkan Ezekiel kembali ke tenda dan mencoba mencuri berkas penelitian mereka. Dan tak berselang lama, entah bagaimana caranya, Constance akhirnya bisa menemukan laba-laba tersebut. Namun tiba-tiba, Ezekiel membunuh dua peneliti lain dan merebut laba-laba itu dari tangan Constance hingga membuatnya tertembak. Dalam keadaan kritisnya, suku Arana di hutan Amazon tiba-tiba datang dan membawanya. Dalam cerita film ini, suku Arana adalah manusia dengan kekuatan laba-laba yang melindungi hutan Amazon. Jadi kesimpulannya, sebelum Spider-Man bisa nemplok di dinding, suku Arana udah bisa ngelakuin hal itu semua. Bedanya, suku Arana nggak bisa ngeluarin jaring laba-laba seperti Spider-Man. Setelah dibawa ke dalam gua, mereka melakukan ritual kepada Constance dengan cara memberikan racun laba-laba ke dalam tubuhnya. Dan tak lama kemudian, bayi dalam kandungannya pun lahir dengan misterius. Namun naas, nyawa Constance tidak bisa diselamatkan. Berpuluh-puluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, bayi tersebut kini menjelma menjadi wanita cantik bernama Casey. Ia bekerja sebagai petugas medis di kota New York. Di saat itu, Casey dan rekannya yang bernama Ben Parker terlihat sedang terburu-buru untuk membawa pasiennya ke rumah sakit. Iya, benar. Ini Uncle Ben waktu muda, pamannya Peter Parker. Setelah melakukan tugas mereka, Casey dihampiri oleh seorang anak kecil yang memberikan sebuah gambar sebagai ungkapan terima kasih. Namun Casey di sini terlihat sangat tidak nyaman, karena ternyata selama ini Casey selalu merasa bahwa hubungan antar keluarga itu tidaklah penting. Semua itu dikarenakan selama ini Casey merasa telah ditelantarkan oleh ibunya. Singkat cerita, keesokan harinya, Casey dan Ben terlihat sedang bertugas untuk menyelamatkan korban kecelakaan di sebuah jembatan yang terjebak di dalam mobil. Namun ketika korban itu telah berhasil keluar, mobil itu tiba-tiba tertutup hingga membuat Casey terjebak dan tenggelam. Dalam keadaan itu, Casey mengalami hal aneh yang membuatnya seperti melihat jaringan yang menyambungkan beberapa kejadian antara masa lalu dan juga masa depan. Dan tiba-tiba, Casey tersadar setelah diselamatkan oleh Ben Parker. Setelah kejadian itu, Ben melakukan pemeriksaan kepada Casey. Meskipun Ben menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit, namun Casey menolak setelah melihat angka oksigennya telah kembali normal menjadi 89. Dan ketika Ben melepas tensimeter dari tangan Casey, kejadian itu pun kembali terulang. Casey masih memakai tensimeter dan Ben menyarankannya untuk melakukan perawatan di rumah sakit. Namun Casey mengatakan kepada Ben bahwa ia baik-baik saja karena angka oksigennya telah kembali normal. Dan ketika Ben melihat angka oksigennya, angka itu pun berubah seperti apa yang dikatakan Casey. Singkat cerita, Ezekiel yang kini telah mempunyai kekuatan super dari laba-laba terlihat sedang bermimpi buruk tentang kematiannya di tangan 3 Spider-Woman. Dan ternyata penglihatan itu terus ia alami di setiap malam, dan ia berpikir untuk bisa membunuh mereka lebih dulu.
Di lain cerita, Casey dan rekannya terlihat sedang berkumpul di rumah Ben Parker karena memang di sana sedang diadakan syukuran kehamilan adik iparnya Ben yang tidak lain adalah Mary Parker, ibu dari Peter Parker yang masih di dalam kandungan. Dalam cerita Ultimate Universe, Richard Parker adalah adik kandung Ben Parker yang bekerja sebagai ahli biologi. Mungkin karena kesibukannya dalam pekerjaan, Richard menitipkan istrinya yang sedang hamil tua kepada kakaknya Ben. Dan tak berselang lama, Casey dan Ben mendapatkan panggilan bahwa ada kecelakaan yang mengharuskan mereka kembali bertugas. Sesampainya di sana, hal aneh pun kembali dialami oleh Casey. Ia bisa melihat masa depan berulang-ulang. Tangannya berlumuran darah ketika sedang memberikan pertolongan kepada satu korban yang tiba-tiba berubah menjadi rekannya. Dan ketika ia menyadari hal itu, ia pun bergegas menghampiri rekannya dan mencegahnya untuk mengemudi. Meskipun Casey terus melarangnya untuk mengemudi, namun hal itu ditolak oleh rekannya. Dan tiba-tiba, apa yang terjadi dalam penglihatannya ternyata adalah kejadian nyata di masa depan. Di sisi lain, Ezekiel yang telah mendapatkan akses CCTV dari agen NSA yang ia bunuh mencari tahu tentang siapa sebenarnya orang yang telah membunuhnya di dalam mimpi. Dengan mengandalkan ingatan yang divisualisasikan, ia bisa mendapatkan foto dari ketiga Spider-Woman di masa depan yang kini masih berusia remaja. Kembali ke Casey, keadaan yang ia alami memutuskannya untuk memeriksakan diri ke dokter. Namun kenyataannya, tidak ada hal aneh dalam pemeriksaan tersebut. Dan ketika ia sedang di rumah, hal aneh pun kembali terjadi. Saat ia sedang mengambil makanan, tiba-tiba saja ada burung yang menabrak jendelanya hingga pecah. Namun faktanya, itu hanyalah penglihatan Casey beberapa menit di masa depan. Meskipun pada awalnya ia berpikir bahwa itu tidak akan merubah apapun, namun di saat ia membuka jendelanya, burung itu pun masuk ke dalam rumahnya. Dengan kata lain, Casey bisa merubah takdir dan masa depan dengan kemampuan yang ia miliki. Menyadari hal itu, Casey pun berniat untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada dirinya. Dan ketika ia sedang di kereta, kejadian aneh pun kembali terjadi. Penglihatan masa depan terus berulang ia alami. Dalam penglihatan itu, ia melihat seorang pria yang tiba-tiba datang dan membunuh ketiga remaja dalam kereta tersebut. Dan tak berselang lama, pria yang dalam penglihatannya tiba-tiba muncul menghampiri mereka. Dengan cepat, Casey pun meminta ketiga remaja itu untuk turun dari kereta. Polisi yang mencurigai Casey tiba-tiba datang untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba, Ezekiel dengan kostum mirip Spider-Man datang mengejar mereka. Beruntungnya, Casey dan tiga remaja itu berhasil kabur dengan taksi curian. Singkat cerita, Casey membawa mereka bertiga ke dalam hutan karena ia berpikir itu adalah tempat teraman dari jangkauan Ezekiel. Karena perbincangan mereka sangat membosankan, perkenalan mereka kita singkat saja ya guys. Ketiga remaja itu bernama Anya, Julia, dan Matty. Meskipun pada awalnya Casey tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka, namun ternyata mereka semua memiliki kesamaan dalam hubungan keluarga yang broken home. Karena itulah, Casey memutuskan untuk melindungi mereka bertiga. Setelah itu, Julia pun bertanya tentang siapa pria bertopeng mirip laba-laba itu kepada Casey. Mendengar hal itu, Casey pun teringat tentang penelitian laba-laba yang dilakukan oleh ibunya. Ia lalu memutuskan untuk pergi memeriksa berkas-berkas tersebut dan meminta mereka semua untuk menunggunya hingga kembali. Sesampainya di rumah, ia pun memeriksa beberapa berkas milik ibunya. Dan seperti yang kita ketahui, pria yang mengejar tiga remaja itu adalah mantan pengawal yang ibu Casey sewa dalam penelitiannya di hutan Amazon. Di sisi lain, karena Casey belum juga datang, Julia dan yang lain memutuskan untuk pergi ke restoran. Tanpa mereka sadari, hal itu bisa mengundang Ezekiel menemukan mereka. Di saat yang sama, Casey yang mengetahui bahwa mereka telah pergi dengan cepat bisa menemukan mereka semua di sebuah restoran. Namun tak lama kemudian,
Ternyata semua itu hanyalah penglihatan Casey beberapa menit ke depan. Dengan mengetahui apa yang akan terjadi, Casey pun membuat rencana lain untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan tepat ketika Ezekiel datang, meskipun Ezekiel sempat memberikan sedikit racun dan menahan Casey, namun mereka semua akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Dengan terungkapnya identitas Ezekiel, Casey pun mencoba mencari tahu lewat kekuatannya. Kesadarannya datang kembali ke lokasi restoran dan bertemu dengan sisa kekuatan dari Azazel. Dan di sana, Azazel mengatakan tujuan ia ingin membunuh 3 remaja tersebut karena di masa depan ketiga gadis itu akan membunuhnya ketika mereka telah mendapatkan kekuatan Spider. Dengan kejadian yang saling terhubung, Casey pun memutuskan untuk pergi ke hutan Amazon yang berada di Peru dan menitipkan 3 gadis tersebut kepada Ben Parker. Tujuan Casey datang ke sana tidak lain untuk mencari tahu jawaban tentang kekuatan yang ia miliki dan juga jejak penelitian dari ibunya. Dan sesampainya di sana, ia pun kembali mendapatkan penglihatan kejadian tersebut. Kemudian ada seorang pria yang menghampiri Casey. Ia bernama Santiago. Ia merupakan suku Arana yang telah menyelamatkan dan merawat Casey di saat bayi. Dalam pertemuan itu, ia membawa Casey ke suatu tempat di mana ibunya meninggal setelah melahirkan Casey. Santiago lalu mengatakan kepada Casey untuk bisa berdamai dengan masa lalu dan tidak berpikir bahwa ibunya melantarkannya. Dan ia juga berkata, dengan racun laba-laba yang ia berikan ke tubuh ibunya sebelum Casey terlahir, Casey memiliki kekuatan besar yang bahkan dirinya tidak menyadari bahwa ia mampu untuk melakukannya. Dan tiba-tiba, kesadaran Casey dilemparkan ke dalam gua tersebut, hingga membuatnya bisa terhubung ke dalam jaringan multiverse dan melihat masa lalu tentang semua kejadian yang menimpa ibunya. Dan faktanya, tujuan dari ibu Casey berambisi mencari spesies laba-laba hanya untuk bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Casey. Karena memang ada kelainan genetik yang membuat Casey tidak dapat bertahan hidup setelah terlahir ke dunia. Setelah mengetahui itu semua, Casey pun bertanya kepada Santiago bagaimana cara untuk bisa menghentikan Ezekiel. Karena hanya dengan kemampuan melihat masa depan, hal itu tidaklah cukup untuk bisa menghentikannya. Namun Santiago mengatakan kekuatan Casey yang tahan dari racun dan bisa melihat masa depan hanyalah permulaan. Karena jika Casey bisa menguasai kemampuannya, ia bisa berada lebih dari satu tempat di waktu yang bersamaan. Bahkan dengan kekuatannya, Casey bisa memiliki hak untuk merubah masa depan. Di lain cerita, Ezekiel dan asistennya sedang melacak keberadaan dari ketiga gadis tersebut. Dan di waktu yang sama, ketiga gadis itu terlihat sedang berada di kediaman Ben Parker bersama dengan Mary. Dan tiba-tiba, air ketuban Mary pecah yang memaksa Ben dan yang lain harus mengantarnya ke rumah sakit. Dengan keluarnya mereka, Ezekiel akhirnya bisa menemukan mereka. Sementara Casey yang baru sampai di rumah Ben melihat penglihatan tentang kejadian yang akan terjadi. Dengan cepat, ia pun segera menyusul mereka dengan mobil paramedis yang ia curi. Di sisi lain, Ezekiel akhirnya bisa menemukan mereka. Namun ketika ia ingin melemparkan bom ke arah Ben, Casey datang dan menabrak Ezekiel. Dengan memiliki waktu yang cukup, Casey pun segera membawa tiga gadis itu untuk segera pergi. Sementara Ben Parker melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit. Dalam pelarian mereka, Casey mendapatkan penglihatan masa depan bagaimana cara mereka untuk bisa kabur. Dengan mobil paramedisnya, ia lalu meminta bantuan NIPD untuk bisa menjemput korban dalam keadaan darurat di atap gedung kembang api yang terbakar. Dengan rencananya, ia pun berniat menjebak Ezekiel dan membakarnya di gedung tersebut.
Dan ketika mereka telah sampai di atap gedung, tiba-tiba Ezekiel datang dan meledakkan helikopter tersebut. Dalam adegan kacau ini, tidak ada cara lain bagi Casey selain melawan Ezekiel. Dengan kekuatan psikisnya, ia pun mencoba menyelamatkan 3 remaja merepotkan tersebut. Melihat hal itu, Ezekiel tentu saja tidak tinggal diam. Hingga akhirnya, Casey memancing Ezekiel ke atas gedung yang akan runtuh dari penglihatannya. Namun naas, hal itu juga menyebabkan Casey jatuh ke dalam sungai bersama puing-puing bangunan. Dan sialnya, matanya terhantam oleh kembang api. Beruntungnya, Julia dengan cepat bisa menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, meskipun telah selamat, Casey dinyatakan lumpuh dan buta oleh pihak rumah sakit. Namun, ia tetap bersyukur karena telah menyelamatkan masa depan dari ketiga gadis tersebut. Dan perjalanan Madam Web bersama ketiga Spider-Woman di masa depan akan terus berlanjut. Di lain cerita, Ben Parker terlihat sedang menemani Mary yang telah melahirkan keponakannya. Dan bayi itu mereka beri nama Peter Parker. Dan film pun selesai.